Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Gaza terus disalurkan. Terakhir, ada misi kemanusiaan yang Panglima TNI katakan membuka peluang bahwa masyarakat sipil ini bisa bergabung dan juga langsung memberikan bantuan di wilayah Gaza. Sudah bersama saya ada Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar untuk bisa menanyakan hal ini. Pak Kapuspen, selamat malam. Terima kasih waktunya Pak untuk liputan 6. Selamat malam, Mas. Pak Kapuspen, aku mau langsung nanya. Ini kemarin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan bahwa ataupun membuka peluang ini masyarakat sipil untuk bisa ke Gaza ikut dalam misi kemanusiaan. Apakah betul, Pak? Jadi bisa masyarakat sipil ke sana? Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI itu sangat memungkinkan untuk masyarakat sipil bergabung dalam operasi perdamaian. Dan ini pernah kita lakukan tahun 2009. Saat itu kita ke Libanon juga, kita membutuhkan seorang negosiator. Dan waktu Hmm. itu kita merekrut 2 orang negosiator dari sipil. Kemudian kita beri pangkat tituler selama dia bergabung di operasi perdamaian. Setelah selesai operasi perdamaian, dia kembali sebagai orang sipil. Nah, ini sangat memungkinkan karena apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, kenapa ini memungkinkan? Bisa jadi ada beberapa kebutuhan di dalam uh, brigade komposit yang akan dikirim ini perlu Hmm. keahlian yang tidak dimiliki oleh militer. Hmm. Contoh mungkin kemampuan fisiologis dari bantuan kesehatan yang untuk trauma healing mungkin ya, atau mungkin ada dokter yang dibutuhkan ahli tertentu kita dari TNI tidak punya, kita bisa merekrut dari kalangan sipil. Nanti kita kasih pangkat pangkat tituler Hmm. yang berlaku selama di sana. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh kita, eh, rata-rata yang saya ketahui negara-negara yang terlibat operasi perdamaian PBB, mereka banyak juga melibatkan orang sipil yang dikasih pangkat tituler selama Hmm. melaksanakan operasi tersebut. Demikian. Artinya ini tidak semua orang bisa ya Pak ya? Harus individu-individu yang memiliki kelebihan yang dibutuhkan untuk bisa berdampak pada misi perdamaian ini. Iya, tentunya itu nanti yang akan kita membutuhkan keahlian tertentu, misalkan nanti Kemenlu pun akan terlibat di situ. Hmm. Kalau kita tidak punya, ya tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima, kita akan merekrut dari teman-teman dari sipil. Tentunya mereka pun akan dicek kesehatannya, fisiknya juga. Itu ada tahap-tahap seperti itu yang dilalui juga. Begitu kurang lebih. Hmm. Proses rekrutmennya akan seperti apa ya Pak? Apakah akan dibuka pendaftaran mungkin atau mungkin memang sudah ada spesifik misalkan kalau misalkan butuh dokter ke organisasi kesehatan yang dituju untuk bisa meminta siapa sipil yang kira-kira bisa membantu gitu Pak? Atau seperti apa sebetulnya perekrutannya? Itu tahapnya masih agak tahap berikutnya ya. Kita Hmm. lagi menentukan juga jumlah personilnya dulu, material yang dibawa, kemudian nanti personil yang kita miliki apa aja kemampuannya. Setelah itu baru dilihat, oh kita butuh kemampuan ini, kita punya nggak TNI? Kalau nggak Hmm. punya, tentunya Mabes TNI akan berkoordinasi sesuai dengan kementerian-kementerian yang terkait, Kementerian Kesehatan, kalau memang dokter, atau kementerian lain sesuai dengan kebutuhan. Nanti Hmm. mereka bisa menyiapkan dan seperti yang katakan tadi, kita akan berikan pangkat tituler. Nah, perekrutan ini kan sekarang kita lagi paralel sambil menunggu mandat PBB. Kemarin Bapak Panglima sudah melakukan pengecekan ke salah satu batuan kesehatan Kostrad, dan Hmm. juga ASPOP sudah mengecek KRI yang disiapkan akan bergabung ke Gaza. Ini sangat diperlukan karena untuk berangkat ke sana memang tahap-tahapannya cukup rigid ya, cukup detail. Biasanya setelah ada mandat dari PBB, nanti dari PBB akan mengirimkan tim COE, Contingent on Equipment. Mereka akan mengecek alat-alat yang dimiliki oleh kita yang akan dibawa ke sana. Dia akan buat daftarnya sesuai dengan kebutuhan PBB dan dicek kesiapan operasionalnya. Dan biasanya PBB ngasih standar itu alat yang dibawa sesuai dengan kebutuhan dan harus di atas 40%, 80% kesiapan operasionalnya. Manakala ada yang belum mencapai, ada waktu untuk diperbaiki. Itu tahap itu dulu. Setelah itu siap, baru
kita akan berangkat ke sana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kurang lebih Artinya seperti itu. artinya sekarang masih masih melihat ya Pak, bagaimana kekuatan personel kita, kalaupun nanti ada kurang, Betul. baru dimungkinkan untuk bisa mengambil warga sipil untuk ikut ke sana. Iya betul. Apa yang oleh Bapak Panglima TNI kurang lebih seperti itu. Hmm, Contoh kemampuan fisiologis yang saya katakan tadi kan, hmm, orang sipil mungkin lebih punya kemampuan keahlian dalam trauma healing yang tergabung dalam batuan kesehatan kita memungkinkan. Dan nanti mereka berangkat sana dengan pangkat tituler bukan statusnya sipil. Karena sudah pernah hmm, pernah kita lakukan. Tahun hmm. 2009 kita melakukan itu dan diizinkan dan memang boleh. Dan negara lain pun banyak yang seperti itu juga demikian. Ya, artinya selain itu juga masih harus menunggu izin dari PBB, Pak Betul. Nugraha. Hmm. Ya itu pintu masuknya mandat dulu dari Dewan Keamanan PBB. Tentunya kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri yang akan melakukan langkah-langkah tersebut di markas PBB demikian. Kalau sampai sejauh ini Pak Nugraha kira-kira butuh berapa personil ya untuk misi perdamaian ke Gaza, dan juga selain dari tadi mungkin psikolog gitu, adakah sektor-sektor lain yang mungkin dibutuhkan untuk TNI bisa bantu TNI menjalankan misi perdamaian ini? Seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu oleh Bapak Panglima TNI, Hmm, kita kan akan membentuk brigade komposit yang terdiri dari prajurit darat, laut, udara, yaitu hmm, terdiri dari 4 batalion, batalion kesehatan, batalion seni, batalion perbekalan, dan batalion pengamanan. Itu sudah dihitung kemarin total seluruhnya itu sekitar 1.200 sampai 1.300 personil yang hmm, disiapkan. Nah itu tentunya keahlian-keahlian yang dimiliki seperti kesehatan yang jelas punya kemampuan dokter-dokter bedah gitu ya, fisiolog yang tadi bisa memberikan trauma healing, perawat-perawat yang tentunya sesuai dengan kebutuhan itu nanti akan dilihat semua. Seberapa banyak yang kita miliki, tentunya kalau ada yang tidak bisa dimiliki, seperti yang sangat Bapak Panglima tentunya akan berkoordinasi sama Kementerian Kesehatan untuk diisi dari teman-teman dari sipil. hmm, Termasuk seni, itu kan kemampuan konstruksi, kemudian tentunya membuat sanitasi, membuat rehabilitasi bangunan, dan sebagainya. Termasuk kalau batalion perbekalan, mendirikan dapur umum ya, untuk menyiapkan makan untuk teman saudara-saudara kita Palestina. Kalau batalion pengamanan, tentunya mereka yang bekerja ini harus dijamin keamanannya. Kita menyiapkan pengamanan supaya mereka bisa bekerja tanpa ada gangguan. Nah, Nah itu ini akan pertanyaan detail. Hmm. pertanyaan selanjutnya Pak, jaminan keamanan seperti apa yang disampaikan Pak? Karena kan ini masuk ke zona perang yang sangat membahayakan gitu Pak. Kalau sudah ada mandat dari PBB itu, tentunya itu sudah merupakan bagian dari mandat tersebut. Hmm, Sehingga tentunya kita berangkat ke sana atas nama PBB yang terdiri dari 150 anggota PBB, sehingga memang salah satu jaminannya keamanan tersebut, gitu. hmm, Nah, oke. nanti dalam mandat itu akan di breakdown apa yang harus dilakukan oleh TNI selama di sana, dan nanti akan dilatihkan di pusat misi pemberian perdamaian yang dimiliki oleh TNI yang ada di Sentul. Mereka akan dilatih di sana, begitu. Berapa lama Pak itu biasa latihannya? Tergantung nanti macam materi yang akan dilatihkan. Hmm, Kurang lebih makan sekitar ya 3 minggu 1 bulan untuk menyiapkan mereka sesuai dengan kebutuhan PBB. Yang saya katakan tadi, PBB itu tidak hanya membutuhkan alat-alat yang harus dibawa sesuai dengan standar PBB, tapi juga personil yang berangkat harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh PBB. Yaitu hmm. sudah ada, akan dilatih oleh pasukan itu apa PMPP yang satuan PMPP yang kita miliki dan home base-nya di Sentul. Hmm. Pak, kalau misalkan ada individu nih yang mungkin berminat untuk bisa ikut gitu, Pak, syarat minimum apa sih, Pak, yang dibutuhkan untuk sipil bisa ikut misi perdamaian ini? Sebenarnya kalau individu-individu itu harus lewat organisasi ya. Hmm, Nggak bisa perorangan ya, kita kan juga bisa lewat Kementerian Kesehatan, kalau memang dia dokter atau perawat. Yang jelas harus sehat dulu, Mas, karena kan hmm, di sana kondisi tekanannya cukup tinggi. Dia sehat lahir batin, siap menghadapi
tekanan. Ya. Nah itu nanti ada tes-tesnya juga, semua itu akan harus dilalui Hmm. begitu. Ya dan dia Pak punya keahlian yang dibutuhkan oleh kita yang tidak dimiliki oleh kita. Pak Nugraha, kalau saya lihat ini kontribusi TNI terhadap perdamaian di Gaza dan juga bantuan ini kan sangat banyak ya. Salah satunya yang saya tahu pengiriman ada KRI untuk rumah sakit ya Pak, dan Betul juga betul pembangunan rumah sakit lapangan. Itu seperti apa Pak betul. update hingga saat ini? Ya kemarin kan Bapak Panglima sudah melihat kemampuan Yon Kostrad yang di Celodong untuk membangun rumah sakit lapangan. Eh, itu kita siapkan juga, termasuk KRI, malah kita menyiapkan dari Angkatan Udara pesawat untuk mengirim pasien dari Palestina ke Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam Hmm. beberapa kesempatan. Itu semua kita siapkan semua. Nah, ini memang membutuhkan konsentrasi dan koordinasi yang ketat dalam hal ini. Mudah-mudahan Hmm. sesuai harapan bisa dilaksanakan. Tapi semua itu kembali lagi titik poinnya masuknya harus melalui mandat dulu. Mandat Mandat PBB PBB itu ya. sebagai titik awal sebelum kita menyiapkan semuanya. Tapi sambil menunggu mandat itu, kita bekerja secara paralel supaya tidak tertinggal. Kita berebut waktu di awal sehingga Hmm. nanti kalau memang mandat keluar, personil sudah siap, material sudah siap, sehingga tidak lama waktu kita bisa melaksanakan mandat tersebut. Pak, menarik kemarin ketika Pak Prabowo di istana setelah bertemu dengan Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada 1.000 korban perang Gaza yang dibawa ke Indonesia untuk dirawat, Pak. Artinya ini sudah dilakukan ya, Pak ya? Sudah tiba di Indonesia atau baru akan Eh, dilakukan? baru akan dilakukan kan, kami kan tidak bisa ke sana ya. Itu Oh, kan karena harus ada masih nunggu izinnya. mandat itu. Iya, mandat itu. Oke. Kita kan menyiapkan di sini RSPAD dengan rumah sakit pertahanan yang Panglima Besar Sudirman, dua rumah sakit itu disiapkan untuk menampung pasien-pasien yang mungkin bisa dibawa ke Indonesia. Itu kurang lebih bisa menampung 1.000. Tentunya akan diklasifikasikan mana yang harus dibawa ke Indonesia, mana yang bisa dirawat di rumah sakit lapangan atau di rumah sakit terapung milik Angkatan Laut. Itu nanti kondisi di lapangan lah yang menentukan, mengklasifikasikan sesuai dengan tingkat uh, uh, korban atau yang perlu dirawat gitu. Hmm. Artinya yang rumah sakit terapung dan juga lapangan juga masih menunggu mandat, Pak. Iya, jelas Oke. itu pintu masuknya di situ. Mudah-mudahan segera keluar mandatnya sehingga apa yang diharapkan oleh perintah Pak Prabowo, kita TNI siap segera meluncur ke Kira Palestina. kira-kira berapa lama itu, Pak, mandat itu keluar? Itu Perkiraannya. nggak bisa tentukan, tidak ada batas waktu yang tentukan, tergantung lobby-lobby dan urgensinya ya. Nah Hmm. itu memang tidak bisa diprediksi, Mas. Semua itu bisa cepat, bisa uh, alot, dan semua itu kita nggak ngerti kapan Artinya bisa itu ada koordinasi juga. dari Kemlu juga ya, Pak ya? Betul, betul. Semua itu sangat menentukan, banyak faktor yang menentukan mandat itu apakah dikeluarkan atau tidak, berapa lamanya, nggak bisa diprediksi demikian. Hmm. Yang pasti secara paralel saat ini TNI sudah menyiapkan 3 opsi itu ya Pak untuk kesehatan. Ada rumah sakit Betul. apung, ada rumah sakit lapangan, dan juga Lapangan pengiriman untuk ke dirawat di Indonesia ya Pak. betul betul. Panglima TNI sudah memberikan perintah ke jajaran agar segera menyiapkan semuanya sehingga kalau memang sudah mandat keluar kita tidak terdadak, sudah Hmm. ready untuk berangkat. Tapi sebelum berangkat biasanya tadi dari PB akan datang dulu ke sini mengecek Hmm. alat-alat kita yang akan dikirim harus sesuai dengan standar mereka. Hmm. Kurang lebih begitu. Oke. Terima kasih Pak Majian TNI Nugraha Gumilar sudah menjelaskan dengan sangat detail dan juga Ya, rinci kepada liputan 6. terima Kita kasih. harapkan mandatnya segera turun dan juga misi perdamaian ini bisa segera terlaksana agar membantu saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih Pak Nugraha. Selamat malam. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam. Kita nantikan bagaimana nanti bantuan dari pemerintah Indonesia yang akan dikirimkan ke Gaza dan juga tadi termasuk ada 1.000 korban perang yang akan dibawa ke Indonesia untuk bisa dirawat. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.